kami dari kelompok 5 dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai global warming atau yang sering kita sebut yaitu pemanasan global. Selamat menyaksikan. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata di bumi, baik itu pada lapisan atmosfer, daratan, maupun lautan. Pemanasan global sangat erat kaitannya dengan pencemaran udara. Meningkatnya efek rumah kaca, karbon monoksida, gas akibat pembakaran, dan aktivitas manusia lainnya merupakan sumber-sumber terjadinya pemanasan global berdasarkan hasil penelitian. Menurut para ahli, suhu di bumi meningkat secara drastis selama 1 abad terakhir ini, yaitu 0,6 Celcius. Walaupun terlihat kecil, namun efek bagi kehidupan bumi ini sangatlah besar. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses terjadinya pemanasan global. Proses terjadinya pemanasan global ini diawali dengan cahaya matahari yang menyinari bumi. Sebagian panas yang dihasilkan oleh cahaya matahari akan diserap oleh bumi dan membuat bumi menjadi hangat, dan sebagian lainnya akan dikembalikan lagi ke luar angkasa atau atmosfer. Pengembalian ini dikembalikan dalam bentuk radiasi inframerah karena banyaknya jumlah gas penyebab efek rumah kaca di atmosfer: karbon, sulfur dioksida atau SO2, karbon dioksida atau CO2, uap air, metana, dan masih banyak lagi. Radiasi ini menjadi terjebak di atmosfer dan semakin banyak jumlahnya akan menyebabkan lubang ozon. Dengan banyaknya lubang ini, radiasi yang diserap oleh bumi menjadi lebih banyak dibandingkan radiasi yang dikembalikan ke atmosfer, mengakibatkan bumi menjadi semakin panas setiap harinya. Pada akhirnya bumi akan memancarkan radiasi inframerah dan diserap oleh CO2 di atmosfer. Kedua ini sebagiannya akan kembali ke angkasa dan sebagian lainnya akan kembali lagi ke bumi. CO2 dan dikembalikan lagi ke bumi. Inilah yang disebut dengan pemanasan global. Salah satu dampak pemanasan global adalah mencairnya es di kawasan kutub. Kawasan kutub ini kini telah mengalami pemanasan global yang lebih cepat dibandingkan kawasan lain di dunia tercatat di bawah. Yang pertama, dalam 3 dekade terakhir lapisan es di lautan sekitar kutub telah menyusut sekitar 990 km persegi. Kedua, permukaan laut di seluruh dunia telah meningkat sekitar 1,4 cm akibat mencairnya es di Antartika. Ketiga, lapisan es di sekitar kutub telah menyusut sekitar 20% dalam 30 tahun terakhir, dan masih banyak lagi pemicu pemanasan drastis di kawasan kutub. Ini tidak lain karena pemanasan global yang dipicu oleh aktivitas manusia. Oleh karena itu perlu ada tindak lanjut untuk mengatasi masalah ini. Dampak global warming atau pemanasan global terhadap mencairnya es di kutub utara. Sudah dilakukan banyak sekali penelitian dari negara yang bersinggungan langsung dengan kutub utara, menunjukkan bahwa adanya indikasi setiap tahun es di lapisan kutub utara terus saja menurun. Tentu hal ini bukanlah hal yang baik. Dan hal ini sebenarnya dilakukan oleh umat manusia itu sendiri, karena ulah manusia yang tidak memedulikan kondisi di sekitarnya. Es di kutub utara terus saja mencair. Pada musim dingin, segala es akan terbentuk kembali, namun pada musim panas, semua es yang telah terbentuk akan luruh dan mencair menjadi air. Tentu hal ini bukanlah hal yang baik. Segala biota laut akan mati. Ada banyak biota laut yang memerlukan kondisi yang sangat dingin untuk bertahan hidup di kutub utara. Jika setiap tahun temperatur yang dialami kutub utara terus saja naik, pasti mereka akan kepanasan dan mereka tidak bisa hidup lagi dalam kondisi seperti itu. Dan mereka pun akan mati. Selain itu, mereka pun membutuhkan tempat untuk hidup, yaitu di atas lapisan kutub es. Namun, jika lapisan es tersebut terus saja mencair setiap tahun, di mana mereka akan tidur dan berkembang biak di tempat tersebut. Jadi,
Walaupun kita tidak dapat menghentikan pemanasan global, tapi kita dapat mengurangi dampaknya dengan cara yang pertama menghemat listrik. Dengan menghemat listrik, kita juga dapat mengurangi kadar CO2 yang ada di lapisan atmosfer. Selanjutnya yang kedua, reboisasi dan tidak menebang pohon secara liar, karena pohon-pohon ini berfungsi untuk menyerap CO2 dan akan difotosintesis menjadi O2. Yang ketiga, menggunakan energi alternatif seperti pembangkit listrik bertenaga solar, panas, air, bumi, dan angin. Selanjutnya yang keempat, mengurangi penggunaan klorofluorokarbon seperti parfum, AC, kulkas, hairspray, dan lain sebagainya. Yang kelima, melakukan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Apa yang akan terjadi jika pemanasan global tidak ditangani secepatnya? Yang pasti kita tahu awal-awal ini, kalau misalnya pemanasan global terjadi, es di kutub utara dan selatan akan mencair, sehingga mengakibatkan es di bumi akan semakin sedikit. Lalu, kenapa jika es di bumi semakin sedikit? Bumi akan semakin lama akan semakin panas lagi, sehingga penguapan air semakin cepat, volume air laut pun akan semakin banyak. Jika volume air laut semakin banyak, itu bisa mengakibatkan daratan-daratan di bumi akan tenggelam, seperti pulau atau perkotaan. Yang selanjutnya adalah lapisan ozon. Apa yang akan terjadi ke lapisan ozon jika pemanasan global terjadi? Yang pertama, karena pemanasan global, lapisan ozon akan menipis atau bahkan bolong. Dengan tidak adanya lapisan ozon, sinar matahari akan mudah masuk ke atmosfer dan menembus ke bumi, sehingga bisa merusak tumbuhan, lingkungan, atau bahkan makhluk hidup di bumi akan mati. Kenapa makhluk hidup di bumi akan mati? Karena dengan tidak adanya tumbuhan, suplai makanan akan kurang untuk kelangsungan makhluk hidup di bumi. Yang kedua, musim-musim di bumi akan menjadi tidak jelas. Contohnya di Indonesia. Di Indonesia terdapat 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Contohnya di musim kemarau, dengan pemanasan global, bisa-bisa seminggu dalam musim kemarau terjadi hujan dengan adanya pemanasan global. Nah, itulah tadi beberapa dampak pada ekosistem yang akan terjadi jika pemanasan global tidak ditangani.